Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah wal muamalah fil Islam wal adab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Maghrib Masjid Al-Ikhlas, jamaah ngaji kitab Al-Adabul Mufrad, jamaah yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di Maghrib yang barokah ini, pekan ketiga di bulan Jumadil Akhir. Itu artinya tinggal 2 bulan 1 pekan kita akan memasuki Ramadan tahun ini insyaallah. Dan ngaji kita malam ini masuk bab ini sudah nak? Ya. Sekarang bab adab al-walid wa birrihi li waladih. Ya. Sekarang adab seorang ayah dalam berbuat baik kepada anaknya. Jadi luar biasa Islam itu ya. Bukan hanya adab anak kepada bapak, tapi bapak pun ada aturan adab kepada anak. Kalau adab akhlak anak kepada orang tua, anak kepada bapak, anak kepada ibu sudah kita nuhunkan. Bahas beberapa hadisnya, ternyata di sini ada juga adab ayah kepada anak. Ya. Jadi ternyata orang tua pun, kita sebagai orang tua kepada anak ada adab-adabnya, beberapa hal yang terkait dengan itu. Mari kita lihat. Hadis pertama Anin Nu'man ibn Bashir. Ya, dari Nu'man bin Bashir. Ia berkata bahwa ayahnya, berarti Bashir, pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertemu beliau sallallahu alaihi wasallam, ayahnya bertanya begini, "Ya Rasulullah, inni asyhaduka anni qad nahaltu Nu'man kadza wa kadza." Wahai Rasulullah, saya memintamu sebagai saksi bahwa saya telah memberikan kepada Nu'man, anaknya itu, kada wa kada,
telah memberi ini dan itu. Faqal, maka summa qal atau qal, ya. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, akulu waladika nahalta? Apakah semua anakmu engkau beri seperti ini? Ini kan pemberian ketika masih hidup. Kalau pemberian ketika masih hidup namanya apa? Hibah, pemberian biasa aja, bukan waris ya. Jadi kalau orang tua masih ada, belum ada waris. Warisan gua mana be? Kurang ajar itu. Lu gua masih hidup udah nanya warisan lu ya. Aku lu waladak nahalta? Apakah semua anakmu engkau bagi seperti ini? Qal, kata Bashir, la, ndak. Jadi memang tidak dipungkiri kalau rasa sayang orang tua biasanya ada salah satu anak tuh yang suka dilebihkan gitu. Dari sisi sayangnya itu lebih, itu nggak bisa dipungkiri. Lah, kata Nu'mar, enggak. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, Pak Ashhid ghairi, kalau begitu carilah saksi lain selain daripadaku. Itu nak. Maka beliau melanjutkan pertanyaan, alaisa yasuruka an yakunu fil birri sawa? Bukankah engkau senang kalau mereka, anak-anakmu itu nanti sama dalam hal berbakti kepadamu? Kata Bashir, bala, tentu saja ya Rasul. Beliau kemudian bersabda, fala idzan, kalau begitu jangan engkau melakukan ketidaksamaan dalam pemberian. Jangan melakukan hal itu, artinya ketidaksamaan. Ya. Al-Bukhari kemudian berkata, laisa syahadah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukhsah. Persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah dispensasi sehingga mampu melanggalkan pelanggaran. Hadis ini menjadi dalil para jemaah, kita sebagai orang tua, sekalipun rasa sayang kepada anak itu memang kadang-kadang suka ada beda, kan? Suka ada biasanya di antara anak, kalau punya anak 6, biasanya ada satu yang lebih disayangi. Ya, biasanya punya alasan. Apakah faktor karena ada kekurangan misalnya, atau sebaliknya karena ada kelebihannya. Itu manusiawi dan boleh memiliki rasa cinta sedikit berbeda kepada salah satu anak. Ada istilah anak kesayangan, anak kadedeh. Itu enggak masalah, tetapi ketika memberikan pemberian masih masih hidup ya, bukan waris. Kalau waris kan ada aturannya. Kalau waris mah sudah diatur oleh Allah bahwa anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan itu sudah diatur oleh Allah. Ini mah ketika memberikan, ketika orang tua masih ada. Kalau ketika kita memberi, kita masih ada, sekalipun rasa sayang itu boleh jadi berbeda kepada salah satu anak, tapi ketika memberi harus sama. Ya, sebagaimana kisah ini. Kisah Nu'man bin Bashir ketika Bashir bapaknya ya minta disaksikan oleh Kanjeng Nabi bahwa dia telah memberikan ini itu kepada Nu'man tapi tidak kepada yang lainnya. Beliau ya sudah, kalau memang nggak sama mah antum cari saksi lain deh.
Artinya apa? Ya haram sih enggak gitu. Haram enggak kalau kita tidak sama memberi kepada anak, tetapi ya perlu ya dipikirkan lebih matang lagi. Kecuali misalnya punya alasan, Ustaz punya alasan. Banyak alasannya misalnya begini. Ini anak pertama mah kan dulu waktu nyekolahin sampai nguliahin dia itu ya habis-habisan karena kondisinya masih belum style orang tua. Sudah begitu misalnya sekarang dia sudah kerja, sudah punya rumah. Anak yang kedua bahkan lebih maju, pengusaha misalnya segala macam. Nah sedangkan anak yang ke-5 misalnya ternyata ya dia belum kerja, belum punya rumah misalnya. Maka lalu kita memberikan lebih dan itu atas persetujuan anak-anaknya yang lain. Nah itu boleh, itu punya alasan kuat. Kumpulin anak-anak. Ya, Tong, denger ya, gua mau bagiin nih harta gua nih sekarang daripada ntar lu pada ribut. Nah kata bapaknya nih, lu paling gede, lu kan udah kerja, udah punya rumah, dan waktu kuliah juga dulu lu udah perhatiin banyak. Jadi sekarang gua kagak kasih nih sama lu nih, lu jangan marah lu, misalnya kan. Nah lu yang kedua, lu malah berlebih, kalau bisa malah lu kasih tuh saudara-saudara lu yang lain misalnya. Nah ini rumah ini sama kebun yang di sono noh, nah gua mau kasih sama dia nih, soalnya dia ini luluton pada tahu ya, nah boleh secara itu, secara terbuka ya. Akan tetapi kalau anak-anak itu kemudian sama-sama belum kerja, sama-sama masih dalam pendidikan, sama-sama belum punya rumah, maka di situ orang tua ketika membagikan harus sama, sebagaimana dia juga ingin anak-anaknya sama-sama berbakti, sama-sama baik kepada kita. Ya. Nah, jadi ini termasuk di antara adab orang tua kepada anak, memperlakukan mereka secara sama, memperlakukan mereka secara adil. Ya. Ini di antara adab kepada anak, sekali lagi memperlakukan secara adil mereka. Kalaupun rasa sayang yang ada di dalam hati muncul kepada salah satu lebih disayang lebih di ini, ya itu sih fitrah dan itu pemberian Allah, nggak masalah, itu nggak salah. Yang salah kalau ditunjukkan di depan saudara-saudaranya yang lain dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan kecemburuan di antara anak-anak. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Baik. Lanjut, nah. Ya, seseorang yang tidak memiliki kasih sayang tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Ya. Ini sama ini. Hadisnya cukup masyhur, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang, dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Maka yang namanya sifat sayang, empati, simpati, nyaahan, dedehan dan lain sebagainya itu harus dimiliki oleh setiap muslim. Apalagi kita ahli ibadah, ahli pengajian, ahli sholat berjamaah, ya, maka harus memiliki sifat sayang, empati, simpati, ya, gampang tersentuh kalau melihat penderitaan orang sehingga langsung mau membantu, ya, jangan sampai, ya, dikenal ahli ibadah, ahli masjid, ahli pengajian, tapi nggak ada rasa sayang, rada kasih sayang kepada
yang lain, boro-boro kepada orang lain, boro-boro kepada tetangga misalnya, kepada anak istrinya aja dia acuh, tidak boleh. Maka kata Kanjeng Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang, empati, simpati, peduli, maka dia tidak akan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merahmati orang yang tidak punya rasa kasihan, rasa kasih sayang, rasa empati, rasa simpati kepada manusia. Jadi kalau kita sendiri mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sendiri merindukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita pun harus memiliki rasa kasih sayang kepada yang lain. Ya, apalagi kepada yang menjadi kewajiban, anak, istri. Kemudian yang ada hubungan rahim, sepupu, keponakan. Ya, lalu manusia secara umum, teman pengajian, teman satu jamaah, ya, teman di majelis ilmu. Jadi seorang muslim itu harus betul-betul mempesona, betul-betul nampak bahwa dia itu orang yang sangat ramah, simpati, empati, peduli. Ya, saya sering mengatakan jangan sampai ada image kalau orang masjid, ahli ibadah itu kesannya ya kaku, dingin, nggak kenal sama orang. Tidak boleh. Ahli ibadah, ahli masjid, ahli pengajian, dia juga harus memiliki sifat kasih sayang, empati, simpati, gampang peduli, ya, gampang terenyuh lihat kesulitan orang. Ya. Jangan sampai kemudian orang mencemooh. Hebat dia ya. Ngajinya rajin, kemana aja pengajian dikejar. Iya sih, cuma pelitnya minta ampun. Nah, jangan sampai. Dia tuh hebat tuh. Sebelum masjid buka, dia udah duluan nongkrong depan pintu masjid. Iya sih, cuman gak kenal sama orang. Jangan sampai begitu. Dia tuh, nggak pernah absen pengajian, sholat berjamaah nggak pernah terlambat. Begitu jadi orang tuh namanya takwa. Iya sih, cuma nggak pernah kasihan sama orang, cuek, nggak mau tahu. Jangan sampai seperti itu. Man la yarham la yurham, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak akan merahmati orang yang tidak punya rasa empati, simpati, peduli, kasih sayang kepada manusia yang lain. Ya. Lanjut, Dek. Hadis yang lain, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. La yarhamuhullah. Seseorang yang tidak menyayangi manusia, tidak empati, tidak simpati, tidak peduli, tidak ada perhatian, cuek, maka Allah juga tidak akan merahmati. Siapa yang tidak merindukan rahman rahimnya Allah? Ya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, tapi rahman dan rahimnya Allah tidak akan kena kepada siapa? Kepada orang yang sama sekali tidak punya kasih sayang, tidak punya empati, tidak punya simpati kepada yang lain. Hidupnya egois, yang penting dirinya aja. Ya. Yang penting dirinya aja, yang penting keluarganya aja. Sama yang lain nggak mau tahu. Tidak boleh. Maka ketika sekarang ada musibah, ya kan? Dari mulai longsor di Majalengka, gempa di Sulawesi, banjir di
Kalimantan, di Gunung Merapi, gunung erupsi susul menyusul, ini juga sebenarnya ujian bagi kita. Ada nggak rasa empati kita, simpati kita, peduli kita, kasih sayang di kita? Minimal mendoakan mereka, minimal. Ya. Mendoakan kaum muslimin yang wafat dalam musibah, kita doakan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Yang sedang sakit, baik sakit karena musibah ataupun karena wabah, minimal kita mendoakan. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ashfihim anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya. Apalagi alhamdulillah tempo hari saya lihat di Al-Hilas ini alhamdulillah ada kardus. Kardus apa itu? Bencana Sulawesi, bencana Kalimantan. Oh, bencana Mamuju. Itu bagus. Begitu semestinya. Ya. Soal berapa dapat itu soal lain. Tapi kita menunjukkan kepedulian, ya, galang dana, mengetuk hati kaum muslimin, itu bagian dari mengamalkan hadis ini. Ya. Soal berapa dapatnya, berapa yang terkirim itu soal lain. Tapi yang terpenting kita tunjukkan empati, simpati, kepedulian, galang dana. Ya. Jangan udah nggak ngasih ngenyek lagi. Alah, sok lah. Urusan pemerintah itu mah bukan urusan kita. Astagfirullahaladzim. Sudah nggak ngasih, ngenyek lagi. Ya, belagu lagi, hidup lagi. Ya, jangan sampai seperti itu. Seorang muslim harus menunjukkan sifat kasih sayang. Saya heran kemarin di salah satu masjid, saya khutbah Jumat, habis sholat, saya sampaikan para jamaah, dalam kesempatan Jumat yang barokah ini kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Bagi yang wafat, kita doakan mereka. Saya baca doanya. Doa yang tadi, Allahumma ighfir lahum. Terus bagi yang sakit, kita juga doakan. Ada dua anak muda duduknya di depan, jenggotnya panjang, celananya cingkrang, jidatnya hitam. Berarti dia ahli masjid, ahli ibadah kan? Boro-boro ikut berdoa. Malah ada kesan nggak setuju gitu. Nggak boleh seperti itu. Ahli ibadah, ahli pengajian, ya minimal ikut mengaminkan. Ya kan? Minimal. Jangan apa-apa selalu dilihat dari sudut pandang, wah ini bid'ah ini, nggak ada contohnya habis Jumat ngedoain orang. Eloh. Ya. Kalau doanya dimasukkan dalam tahiyat baru bid'ah. Kan ini udah salam, udah selesai sholatnya juga. Dan doa yang dibaca juga hadis Nabi. Ya. Untung bukan di Al-Ikhlas. Baik, lanjut nak. Ini masih ada hadisnya ya. Innallaha azza wa jalla la yarham min ibadihi illa abarrahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merahmati hambanya kecuali mereka-mereka yang terbaik di antara mereka. Itu artinya yang punya sifat empati, simpati, peduli, kasih sayang kepada yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun ya lebih menyayangi seorang hamba, bukan hanya dia ahli ibadah, bukan hanya dia ahli pengajian, bukan hanya dia ahli sholat berjamaah, bukan hanya dia ahli mencari ilmu,
tapi dia juga dermawan, peduli, empati, simpati, punya kasih sayang kepada yang lainnya. Ya. Dimulai dari kepada anak kita, anak-anak yang lain. Jadi rasa sayang itu harus betul-betul melekat dan jadi akhlak. Akhlak itu kan sesuatu yang spontan. Ini ada kisah nyata. Di salah satu masjid saya nggak usah sebut masjidnya, yang jelas masjid di Tanjung Priuk. Ya kan? Begitu lagi sholat, rupanya ada anak muda yang lupa mematikan HP-nya, lupa di silent. Jadi di tengah-tengah sholat itu bunyi. Udah bunyinya lagu dangdut lagi. Begitu salam, dia dimaki oleh banyak jamaah. Dari mulai yang tua-tua, ahli ibadah, karena merasa terganggu oleh bunyi HP-nya tadi itu. Ya, diomelin oleh semua orang. Saya luruskan. Ya, anak muda itu memang salah, namanya juga lupa. Tapi kita orang tua yang ahli, yang sudah duluan jadi penghuni masjid, duluan paham agama, duluan mencari ilmu, kan juga harus punya sifat kasih sayang. Sudah dia dipermalukan, diteriakin oleh semua orang, diomelin. Ya? Gimana kalau anak muda itu nggak mau ke masjid lagi? Betul bahwa dia salah, tapi disinilah kita orang berilmu, ahli ibadah harus punya rasa kasih sayang tadi. Cukup seorang yang menegur pun menegurnya itu dengan lembut, dengan ilmu. Dek, misalnya kan, lain kali jangan lupa lagi ya matiin HP-nya, kan enak. Siapa tuh? Di masjid. Jadi kita ini orang yang berilmu, ahli ibadah itu juga harus memiliki rasa kasih sayang, memiliki rasa kelembutan. Apalagi kalau dia adalah anak muda yang baru mau ke masjid. Ketika ke masjid digituin, kabur nggak datang ke masjid lagi, berdosa kita. Ya. Jadi Islam tuh luar biasa lengkapnya para jamaah. Ya, kita ini bukan hanya ahli ibadah dari sisi ketaatan kepada Allah, tapi juga harus mencerminkan pribadi yang mempesona, yang lembut, penuh kasih sayang. Kalau orang ada salah, ya kita maklumi. Betul harus ditegur, tapi jangan dipermalukan. Betul harus dinasehati, tapi bukan diomelin. Betul harus diluruskan, tapi bukan dibentak-bentak. Betul bahwa dia harus dipahamkan, tapi bukan lalu kita menunjukkan kehebatan sebagai orang berilmu. Makanya ngaji lu kagak ngaji sih. Kan kalimat itu menyakitkan. Ya. Nah, demikian juga kalau kita kepada anak kita di rumah, demikian juga kepada anak orang lain yang sama-sama anak-anak.
Karena kan anak orang lain juga, kalau anak kita nggak suka dikerasin orang lain, dikasarin orang, begitu pula lah anak orang lain nggak mau kita kerasin, nggak mau kita kasarin. Ya. Nah, ternyata rahmat itu ada 100 bagian nih hadisnya ya. Dari Abu Hurairah nih, Rasulullah SAW bersabda, Ja'alallahu azza wa jalla ar-rahmah mi'ata juz'in. Fa'amsaka indahu tis'ah wa tis'in wa anzala fil ardi juz'an wahida. Famin dzalikal juz'i yataroham al-khalqu hatta tarfa'al faras hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat di dalam 100 bagian. Masya Allah. 99 bagiannya ditahan oleh Allah. Yang 1 bagian diturunkan ke bumi. Dari 1 bagian itulah para makhluk saling berkasih sayang, sampai seekor kuda mengangkat kakinya dari anaknya karena takut menginjaknya. Allahu Akbar. Jadi rahmat dan kasih sayang itu milik Allah itu ada 100, 99-nya dalam genggaman Allah, 1 diturunkan ke bumi. Dari yang cuma 1 ini seluruh makhluk mendapatkan. Termasuk induk kuda, induk binatang, ya. Hati-hati jangan sampai menginjak anaknya. Di sini yang dipakai contoh kuda, karena kuda kan senjatanya di kakinya kan, salah satunya. Tapi kalau sama anaknya mah, hati-hati jangan sampai keinjak. Jadi kita bisa kembangkan, termasuk macan tidak pernah makan anaknya, singa nggak ada yang makan anaknya. Itu semua dari bagian dari rasa kasih sayang. Ya, saya contohkan kemarin pernah lihat induk ayam yang baru menetas anak-anaknya. Dijaga betul itu, dilindungi. Kita lewat aja, apalagi diganggu anaknya, nyerang. Dia lupa kalau dia tuh cuma ayam, betina lagi. Jadi kalau diganggu, nyerang. Pembelaan itulah lahir dari kasih sayang. Ya. Nah, maka ya, betapa Allah Subhanahu wa taala masih memiliki rasa sayang yang luar biasa, dan itu akan diberikan kepada hamba-hamba yang memiliki sifat kasih sayang. Ya. Makanya pantas kan senyum aja adalah sedekah. Tabassumu kali akhika sedekah, kata Kanjeng Nabi. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Minimal ngasih orang lain itu senyuman yang ramah. Ya. Panggilan yang lembut, minimal. Jangan sampai, atau dalam hadis lain, ya, walau antal kobi wajhin tolkin, engkau memberikan wajah yang menyenangkan dilihat orang. Wajah yang menyenangkan, yang penuh dengan senyuman, keramahan. Jangan ketemu orang tuh muka ditekuk. Muka ditekuk kayak gimana ya? Jadi betul bahwa kita itu harus tegas, tapi bukan kasar. Betul bahwa kita itu harus istiqomah, tapi bukan ketus. Betul bahwa kita itu harus berpegang teguh kepada prinsip, tapi bukan berarti tidak ada keramahan. Ya, jadilah muslim yang ramah, bukan muslim yang marah. Beda dikit posisinya itu antara ramah dengan marah. Ya, jadilah yang ramah, R-nya di depan.
Jangan jadi yang M-nya di depan. Kan kita juga indah kalau enak gitu kan. Ya jangankan orang lain lah. Ketika kita pulang ke rumah, istri kita senyumnya merekah, anak-anak juga ceria. Kita yang baru datang walaupun capek, penat, hilang semua rasa capek itu. Coba pas pulang ke rumah, istri mukanya ditekuk, anak-anak lagi berantem. Kita juga datang, pintu langsung dibanting lagi. Hilanglah sudah rasa sakinah. Makanya sakinah dalam berumah tangga itu kan bukan cuma sakinah, tapi sakinah, mawadah, di ujungnya apa? Warohmah. Ada kasih sayang. Rumah seorang muslim itu kalau bisa nggak ada bentakan, nggak ada teriakan. Yang ada adalah senyuman. Yang ada adalah keceriaan. Jangan sampai rumah seorang muslim itu ada teriakan, ada cacian, ada makian. Tapi tumbuhkan sesuai dengan sakinah mawaddah warahmah tadi. Ada ketenangan, ada cinta, ada kasih sayang. Maka di rumah kita yang terdengar adalah senyuman, keramahan, ya, kalimah-kalimah yang indah. Begitu semestinya. Masya Allah. Lanjut, nak. Nah, ini masuk ke dengan tetangga. Kalau dengan tetangga insya Allah kita lanjutkan di pekan berikutnya. Sampai di sini ada yang mau ditambahkan atau dikomentari atau ditanyakan? Saya persilahkan. Kalau tidak ada, cukup direnungkan dan mari kita tumbuhkan kasih sayang, empati, simpati, peduli, nyaahan, dedehan, welasan, ya, di diri kita, keluarga, bahkan di jamaah. Sehingga orang ketika masuk Masjid Al-Ikhlas itu nyaman. Yang ada adalah keramahan, senyuman. Jangan asal masuk Masjid Al-Ikhlas suasananya menegangkan. Gak boleh. Suasananya serem. Karena kalau salah dikit pasti diomelin. Kalau salah dikit ada bentakan. Gak boleh. Apalagi ini rumah Allah. Jadikan rumah Allah itu rumah yang menyenangkan, penuh kasih sayang. Ya. Jadi bukan hanya diri keluarga, tapi masjid kita, bahkan di lingkungan kita. Tidak ada ruginya kita selalu menunjukkan keramahan, menunjukkan kasih sayang, menunjukkan kepada orang. Bukan sikap cuek. Ya, bukan sifat cuek. Sekali lagi, ahli ibadah tidak identik dengan ketus. Ahli munajat tidak identik dengan sombong. Ahli masjid tidak identik dengan merasa dirinya paling suci. Nggak boleh. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan merasa diri kalian paling suci. Karena yang tahu apakah ibadah kita ini diterima atau tidak oleh Allah, hanya Allah. Walaupun tentu kita berharap ibadah kita diterima. Jangan malah kemudian kita merasa ibadah kita sudah bagus, sudah hebat, sudah nyalap. Akhirnya menganggap yang lain salah semua, menganggap yang lain masih pelaku bid'ah. Sehingga
tidak ada kasih sayang, tidak ada keramahan, tidak ada ukhuwah. Yang ada adalah ketus, sombong, cuek, nggak mau tahu. Bagaimana mau terjalin ukhuwah yang baik? Kita berbeda pendapat saja kita masih harus menunjukkan keramahan, menunjukkan kasih sayang, apalagi kalau lebih banyak kesamaannya. Makanya ada pepatah dulu, kalau ada 10 hal, 7 sama, 3 beda, mulailah kita rawat dari yang 7 itu, sehingga nggak sempat lagi mempersoalkan yang bedanya. Ya, itu dalam hal yang masih ada beda, apalagi sudah punya kesamaan dalam hal pemahaman. Ya, inilah ngaji kita malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang penuh kasih sayang sehingga Allah merahmati kita semua. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.